Kami dari grup C ingin mewawancarai CV Bintang Jaya Furnitur yang beralamatkan di Karang Bahagia, Cikarang Utara. Perkenalkan, nama saya Alfianti Agustin. Nama saya Syafani Kofifah. Nama saya Nanda Andriani. Nama saya Rafina Ismadianti. Nama saya Intana Isa Sayatu Maharani. Saya Irma Lasari. Saya Nisrina Sayubis. Oke, jadi siang ini aku dan teman-teman sedang menuju ke CV Bintang Jaya Furniture. Kita udah ada janji sama owner juga di sana untuk wawancara karena kita ada tugas dari salah satu matkul yaitu matkul manajemen operasional. Nah, ini aku sama teman-teman lagi di jalan nih untuk menuju ke lokasi. Di sini kita sambil video-video dulu sebentar sebelum sampai lokasi tuh. Tara. Ini sebentar lagi udah mau sampai. Nah, ini kita udah ada di lokasi yaitu Toko Bintang Jaya, CV Bintang Jaya Furniture. Ini dari luarnya, lokasinya ada di sini. Kita sebentar lagi mau masuk. Halo teman-teman, saat ini kita sedang berada di lokasinya CV Bintang Jaya Furnitur. Mari kita lihat. Pas kita udah sampai lokasi itu, ternyata sedang produksi juga ya. Tuh, di sini kita baru aja sampai, duduk-duduk dulu sambil nunggu owner. Oke teman-teman, jadi kita udah ada di tempat produksi dari CV-nya ya. Nah, di sini ada lemari yang udah jadi. Tuh. Kita lihat dulu. Nah, di sebelah sini ada lemari yang setengah jadi belum jadi semuanya. Ini mungkin kaca-kacanya belum dipasang. Di sini ada juga tuh. Ini ada juga lemari setengah jadi yang belum dicat. Ini ada si bapak yang lagi ngelas-ngelas. Enggak sih. Oh, bercanda. Nah, di sini kita lagi mau mulai untuk wawancara. Halo, saat ini saya dan teman-teman sedang berada di CV Bintang Jaya Furnitur dan bersama ibu ownernya. Bisa diperkenalkan ibu owner? Siap. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ninda Francisca. Kebetulan saya punya usaha furnitur Bintang Jaya. Gitu. Kita lanjut aja ya untuk pertanyaannya tentang perancangan produk dan jasa. Kira-kira apa sih produk apa nih yang ibu owner kerjakan saat ini di produksi. Bintang Jaya? Kalau kita untuk furnitur, kalau di Bintang Jaya Furnitur, kita kan kebetulan usaha ada konstruksi juga, ada furnitur juga sama kafling juga. Tapi kalau yang saya pegang itu khusus untuk di furniturnya. Jadi kita produksinya ya lemari, tempat tidur, terus kursi-kursi yang bahan bakunya itu kayu, bisa kayu jati, ada juga kayu kornis yang disebut monium gitu. Jadi sesuai permintaan aja dari pelanggan, maunya kayu yang seperti apa gitu, jenis kayunya. Terus kira-kira gimana cara ibu untuk membuat produk tersebut? Oh gitu. Yang pasti berawal dari bahan baku dulu nih ya. Bahan bakunya kan kayu jati, kayu monium yang kita ambil langsung dari hutan. Kita ada kerjasama sama perhutani, kita punya surat izin tebang. Jadi dari kayu gelondongan kita beli per kubik ya, dikirim sama perhutani. Terus abis dari bahan baku kayu gelondongan itu kita bawa ke pembelahan kayu yang akhirnya jadi kayak papan-papan ini gitu. Nah itulah yang akhirnya nanti bisa dikerjain sama pegawai kita, diserut ya istilahnya, jadi lemari, jadi furnitur deh, macam-macam gitu. Selanjutnya kita akan menanyakan tentang kualitasnya ya teman-teman.
gimana sih kayak kualitas dari produk yang dijual gitu, kualitasnya apa, misalnya kualitasnya ada kualitas dari rendah atau ada yang Iya. rendah ke tinggi atau Oke, kalau untuk bahan bakunya itu juga bisa menentukan kualitas ya. Pertama, bahan baku yang paling bagus kan jati, di bawah karena harganya yang lebih mahal dari kayu-kayu lain. Kedua, kita ada kayu kornis yang tadi saya bilang, kayu monium. Dari dua bahan itu sebenarnya dibilang dua-duanya sama-sama bagus karena kita nggak pakai kayu mahoni yang dia sifatnya gampang dimakan, apa ya, kalau di sini istilahnya rayap gitu, dimakan binatang itu. Nah, kita pakai dua bahan itu, yang jati dan monium, yang udah teruji gitu, bagus, awet, tahan lama. Terus kita untuk jaga kualitas juga kita pakai untuk finishingnya kita pakai thinner yang paling bagus, yang high gloss. Terus pakai sirlaknya juga yang bagus gitu. Itu juga pengaruh kan nanti ke tampilan pas di finishingnya gitu. Jadi kalau lemari dengan kualitas alat-alat finishing yang bagus, nanti dia kelihatan mengkilat gitu. Terus sama awet, tahan lama. Jadi mau berapa tahun aja sampai kita bosan istilahnya, itu masih bening aja, masih kinclong aja gitu. terus kira-kira siapa nih yang bertanggung jawab itu atas kualitas tersebut? Gitu, Misalnya pengecekan kita- gitu ya. oh, Kalau pengecekan saya langsung turun gitu. Saya sama suami kebetulan, kalau saya kan standby setiap hari ya, pasti saya yang kontrol setiap hari karyawan saya gitu. Kurang gini nih, kurang apa nih gitu. Saya yang langsung QC ya istilahnya kalau di Iya. pabrik ya. Oh ya teman-teman, ini kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang perencanaan proses dan kapasitas. Oh ya Ibu, untuk peralatan di sini tuh yang digunakan membuat produk tuh apa aja ya Bu? Untuk Kayak misalkan alat-alatnya, mesin-mesinnya mesinnya gitu. ada mesin serut, ada mesin circle, terus alat semprotan apa ya, kompresor untuk finishing gitu, kurang lebih kayak gitu lah. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Dan lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu tentang strategi dan tata letak. Ibu untuk menata dan bahan baku atau proses pemindahan atau misalkan nih lemari di tempatnya di mana atau kasur tempatnya di mana, itu Gimana dicampur natanya gitu? atau gimana? Kalau untuk bahan bakunya kita simpan di sini, ada tempat penyimpanannya ya. Kalau untuk bahan baku yang masih gelondongan, kita ada gudang. Gitu. Oh, jadi terpisah. Karena memang kalau di sini semua kan agak ribet ya, sempit gitu. Jadi ada gudang tersendiri untuk bahan baku yang gelondongan itu. Setiap kali dari perhutani turunnya di sana di gudang. Kita bawa pakai armada kita ya, ada mobil pickup, bawa ke pembelahan, terus baru kita turunin di sini untuk bahan baku yang langsung diambil sama karyawan gitu. Oh, jadi untuk barang belum jadi, setengah jadi sama sudah jadinya dibedakan. Dibedakan tempatnya. Terus kayak misalnya udah selesai finishing, baru kita angkut paling ke sini nih, ke depan sini, ke sebelah. Itu tempatnya lebih bersih gitu ya. Kalau di sana kan agak kotor, debu gitu. Jadi kalau yang udah finishing kita pajangnya di sana nanti. Oh, iya, Gitu. Bu. Ini pertanyaan yang terakhir di strategi dan tata letak. Alatnya itu sama bahan bakunya tuh harus tersedia berapa Bu? Kalau misalkan untuk produksi misalnya lemari harus punya stok berapa? Gitu? Kalau untuk bahan baku kayak kayu gelondongan itu, selagi di hutan masih ada stok, kita stok aja sebanyak-banyaknya gitu. Bisa 10 mobil, 5 mobil gitu. Pokoknya seadanya mereka calling ini ada kayu lagi nih gitu. Kita selalu stok meskipun belum dibelah gitu, belum untuk dibelah gitu kan. Di sini masih banyak tapi gelondongan juga udah disiapin. Karena khawatir kan kadang hujan ya. Kalau hujan itu kita mobil udah nggak bisa masuk ke hutan gitu kan. Untuk ngangkut kayu gelondongan itu kan butuh mobil yang besar ya. Jadi kalau hujan itu rawan gitu kan. Makanya kita selalu stok. Kapan ada pesanan kita langsung bisa kerjain. Itu nggak perlu nunggu kayunya habis misalnya gitu. Kita jadi nunggu kayu lagi enggak. Gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Baik, lanjut pertanyaan kelima, yaitu tentang SDM dan perancangan pekerjaan. Gimana Ibu menyediakan lingkungan kerja yang nyaman untuk karyawan? Yang pasti kita kasih tempat yang cukup luas ya untuk ruang gerak karyawan, karena kan memang seharian full gitu, dari jam 8 rata-rata kan karyawan sampai jam 5 sore.
kadang ada yang lembur sampai malam, seininya mereka aja. Jadi kita siapin makannya, minumnya, kopinya, kita siapin toilet, terus ada musola juga gitu, biar mereka nyaman seharian kerja sama kita. Berapa target yang dihasilkan oleh karyawan setiap hari atau per minggu? Kalau itu sih standarnya itu kalau dari kayu ke jadi barang jadi itu ya mentahan gitu ya, kita istilahnya jadi lemari yang belum di finishing itu rata-rata 3 hari mereka dapat satu barang gitu. Nah untuk finishnya sekitaran 2 hari. Jadi antara barang dari bahan baku sampai jadi lemari itu beda karyawannya. Jadi ada bagian produksi sama finishing gitu. Untuk produksinya 3 harian, untuk finishingnya sekitaran 2 hari. Jadi itu ya Bu ya? Iya. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Oke, dilanjut. Ini ada pertanyaan tentang persediaan perencanaan bahan baku. Kira-kira Ibu kalau nge-restock bahan bakunya kapan? Ada jadwalnya kan? Kalau jadwal khusus nggak ada sih, cuma kalau misalnya memang di orang peternak tani ngabarin ada stok, kita langsung angkut sih. Jadi nggak ada kayak jadwal khusus buat kapan kita nge-restock? Nggak ada. Jadi tergantung kebutuhannya ya. Kebutuhan. Jadi meskipun lagi banyak nih stok yang udah dibelah gitu ya kayunya, tapi kalau misalnya petani nguling, ini ada lagi nih yang bagus-bagus besar-besar diameternya gitu, ya udah kita kan ada gudangnya sendiri. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau buat nge-restock kita nggak ada jadwalnya, berarti tergantung kebutuhannya. Baik, pertanyaan selanjutnya ialah tentang penjadwalan jangka panjang dan menengah. Ibu, bagaimana sih cara ngupah atau menggaji karyawan jika bisnis yang sedang Ibu dalami itu menurun? Oh gitu. Kalau selama ini ya, yang selama 12 tahun terakhir saya jalani usaha ini, kalau untuk ini kan ada musiman kalau furnitur itu ya. Kalau di daerah sini kan adat Betawi itu ada yang namanya keburukan, yang kayaknya setiap sepanjang tahun tuh ada gitu ya. Jadi semenurun-nurunnya kita omset, kalau karyawan sih masih tetap aman karena gajinya per minggu sih kalau karyawan saya di sini. Jadi setiap hari Sabtu mereka tuh ngitung barang yang mereka dapat nih, terus langsung saya gaji gitu. Jadi nggak terlalu berat karena nggak per bulan, jadi aman di setiap minggunya gitu. Jadi meskipun lagi sepi nih, tapi ada aja gitu. Karena kan dari konsumen online juga banyak gitu. Jadi banyak ya. nggak selalu yang musiman kayak nikahan gitu ya. Terus nggak musiman yang kayak misalnya orang beli barang gitu. Ada juga yang dari online. Jadi dari mana aja kita terima orderan gitu. Terus selain itu, meskipun misalnya lagi musim nikahannya lagi sepi nih, ada aja pesanan dari teman-teman sih relasi, kayak misalnya bikin gebyok gitu. Gebyok tau kan yang apa, pintu rumah itu yang diukir ya. Terus bikin kayak kita ada proyek salah satu rumah pejabat di Kabupaten Bekasi, kita sebut aja rumahnya Bupati Bekasi almarhum Haji Eka. Nah kita pernah garap proyeknya, bikin rumah Betawi, kita bikin furniturnya gitu. Jadi banyak. Alhamdulillah ada orderan aja. Di luar yang hari-hari kan dari Facebook, kayak misalnya ada yang beli kasur, ada yang beli lemari, ada yang beli meja makan, apa lemari pajangan gitu. Terus ada juga kalau konsumen tetap tuh yang besanan itu yang saya bilang belinya satu set langsung. Di luar itu ada juga pesanan karena kita ngerjain pesanan yang requestan gitu, by request. Jadi mereka ada gambar, terus kita tetap garap. Gitu. Kitchen set apa pokoknya, terus lemari yang di bawah tangga itu kita tetap garap karena kita juga ambil tukang dari Jepara. Jadi mereka siap garap apapun pesanannya gitu selagi mereka bisa. Gitu. Jadi aman lah insya Allah kalau omset. Oke Bu, baik, pertanyaan selanjutnya ini tentang perawatan ya. Kalau perawatan itu siapa yang kira-kira yang bertanggung jawab sama Perawatan, mesin. Kalau mesin udah pasti karyawan sih. Karyawan yang ngejaga mesin itu biar tetap berfungsi dengan baik. Pun kalau misalnya ada kerusakan, baru kita yang itu kita bawa ke tempat servis lah, atau mau diganti baru mereka lapor. Kalau perawatan itu rutin apa kayak seminggu sekali? Enggak sih, nggak ada perawatan rutin, nggak ada perawatan khusus, cuma ini aja mereka pakainya yang benar gitu, sesuai standar SOP ya. Kecuali kalau misalnya ada kerusakan, misalnya kabel mati apa putus, barulah kita bawa ke bengkel gitu.
Selanjutnya masuk ke pertanyaan manajemen rantai pasokan. Di sini ada supplier dari vendor nggak sih kayak kayunya? Oh, kalau kayu iya dari perhutani vendornya, dari perhutani langsung. Jadi kita dapat kualitas yang baik dengan harga yang di bawah harga pasar, pasti lebih murah ketimbang kita belanja di pangkalan. Ada kan pangkalan kayu sekaligus tempat pembelahan. Kita juga dulu waktu kita belum ada kerjasama sama perhutani, kita belanjanya di Klender gitu. Kayu gelondongan itu kita belanja di Klender, dan ternyata di perhutani itu jauh lebih murah gitu, karena kan di ibaratnya tangan pertama ya, gitu. Kalau di pembelahan itu kan udah mereka juga ambilnya dari perhutani gitu. Kalau saya ada vendor langsung dari perhutani. Selanjutnya masuk ke pertanyaan strategi lokasi. Menurut Ibu, di sini lokasi udah strategis belum sih? Kalau menurut saya ini udah cukup strategis. Pertama kita buka usahanya juga sebenarnya turun-temurun ya dari orang tuanya suami. Jadi di sini tuh memang terkenal sama pengrajin furnitur gitu. Jadi dulunya itu di daerah sini memang bikin lemari setengah jadi, itu lemari yang udah berdiri tapi belum di finishing, kita jual ke pasar Klender, begitu ceritanya. Kita jual ke pasar Klender, jadi yang dibilang Klender pasar lemari itu barangnya salah satunya dari sini, gitu. Jadi kita tuh udah daerah sini tuh terkenal sama tempat pembuatan lemari gitu. Jadi udah lumayan terkenal sih tempatnya. Jadi udah lumayan strategis. Orang juga gampang nyarinya. Lokasi kita juga kan di depan Taman Permata, jalan di jalan raya besar, terus di depan perumahan, terus ada lokasi kantor kecamatan juga. Jadi gampang lah, alhamdulillah. Cukup strategis berarti cukup ya? strategis gitu. Oke, Ibu, terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah memasuki sesi akhir. Kita sudah tahu pembuatan dari CV Bintang Jaya Furnitur, dari mulai bahan baku mentah sampai menjadi bahan baku jadi, seperti lemari, kasur, dipan, dan lain-lain. Dan kita berterima kasih kepada Bu Owner yang telah membantu kita dalam menyelesaikan tugas ini. Dan terima kasih untuk Bapak dosen yang telah memberikan tugas kepada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sampai berjumpa di video lainnya. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still.